Ya Habibi ya Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram dumateng para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, asatid, khususnya desa Bonggol, kecamatan Candi, Ngedangan, ngapunten ingkang kathah. Bapak Ibu Sahibul Bait kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini dalam acara Walimatul Arus kita diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka illa liya'budun. Mudah-mudahan semua apa yang terjadi pada malam hari ini estu tercatat di mata Allah sebagai ibadatun makbulatun. Amin ya robbal alamin. Matur suwun. Mengingat acara pada malam hari ini tidak sama dengan pengajian umum, maka izinkanlah kami memberikan beberapa ilmu terkait masalah kehidupan dunia ini. Cukup setengah jam, ngoten Pak nggih? Oke, sewenang setengah jam. Judulnya ngeten, apa yang menjadikan hati jenengan tentram? Apa yang menjadikan hati kita damai? Dan itulah fungsi daripada ketika saat seorang laki-laki meminang seorang perempuan, tujuannya itu adalah sakinah. Leres nggih? Apa makna dari sakinah? Anteng. Apakah letaknya antengnya hati itu ketika saat kita sudah mendapatkan istri? Jawabannya di syariat ya, tapi jawabannya di hakikat tidak. Buka di dalam surah Al-Imran, Ali Imran ayat 31, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik dan membimbing para umat, dan kita sebagai pengikutnya yang tidak menangi atau zamani beliau, akhirnya kita harus mengikuti tabi'ina sholihin. Bagaimana caranya Rasulullah mendidik kita? Apakah cukup secara jasmani ataukah juga rohani? Sebab jujur kita katakan dalam hati yang sangat dalam bahwasanya Allah ciptakan manusia itu tidak hanya dari sisi jasmani tetapi juga sisi rohani. Betul? Disebut manusia apakah ada jasmania saja? Tidak Pak ya? Disebut al-insan, Allah ciptakan tanah jasmani dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Ruhaniyah Allah ciptakan innalillahi, nanti kita kembali wa inna ilaihi
raji'un. Saya di sini tidak membicarakan tentang jasmani, akan tetapi saya membicarakan tentang rohani atau hati kita. Letaknya kedamaian, ketentraman ada di mana? Sesuai dengan dawuhipun Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah dawuh, diperintahkan Allah dawuh, isini dawuh mekaten, hei umatku, jikalau kau ingin betul-betul cintamu diterima oleh Allah, jikalau hatimu ingin betul-betul damai, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Itu kata Rasul. Bahasa atau kalimat fattabi'uniku menyimpan istifham Bapak Ibu, satu pertanyaan, ya Rasul, apa yang harus kuikuti terhadap jenengan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikuti saya, ajaran syariat untuk jasmaniyah kita. Ikuti saya, ajaran saya di hakikat untuk rohaniyah kita. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itulah ajaran yang membimbing hati kita, ajaran yang mengarahkan hati kita untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita menoleh di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tentang Islam, kesempurnaan Islam itu ada 4, syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat membimbing jasmaniah kita, hakikat membimbing rohaniah kita, supaya sesuai dengan apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad, sholatnya itu bisa bertemu dening Gusti Allah, alias sholat khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Cuman kebanyakan kita sebagai umat Islam mandek ning thariqah. Wis paling banter, kebanyakan mandek ning thariqah. Dan lebih banyak lagi kita hanya mengikuti Rasulullah hanya di jalur syariatnya saja. Bapak Ibu, mohon maaf bila mana materi saya ini dianggapnya keceron, ngoten misalnya nggih, ketawuran, mohon maaf, estu mohon maaf. Kita itu sudah tua, kita kembali kemana parannya? Allah tahu. Sisa umur kita tinggal berapa? Kita tidak tahu. Ya, kalau di tengah-tengah anak SD gak mungkin saya membahas ini, karena jenengan sudah saya anggap sebagai saudara tua saya yang melebihi saudara kandung. Maka izinkanlah kami menyampaikan hal ini yang semata-mata untuk kita semua. Lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 54, bagaimana Allah mengancam kita ruhaniyah ini ketika saat di dunia dikasih Allah kesempatan waktu untuk lekas kembali ruhaniyah kita pada Allah, kita tidak sempat, akhirnya sampai mati. Bagaimana? Surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan, wa anibu, lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu ay Allah, wa aslimu lahu, dengan begitu kau akan bisa pasrah
dengan sebenar-benarnya pasrah. Lakukan hal ini min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Otomatis harus ikut derek kanjeng Nabi. Derek yang mana? Sak hakikatipun, jangan syariat aja. Sebab di dalam hakikat itu Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran Rasulullah di jalur hakikat yang khusus untuk ruhaniyah bekal kembali dan bertemu Allah, itu tidak ada paksaan. Jadi nggak boleh dipaksa. Sir diterami monggo, sir gak diterami nggih monggo, nggak boleh dipaksa. Dan ajaran inilah yang ditegaskan qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang melepaskan, membebaskan ruhaniyah kita dari belenggu hawa nafsu. Bapak Ibu, belenggu nafsu, sehingga kita ketika ruhaniyah kita terbelenggu, terjerat, terantai oleh hawa nafsu dalam diri kita, maka mohon maaf sampai tua pun masih ilmu kita dukuro selangit apapun, sholat ya tetep kelingan sakliyane Gusti estu niku. Padahal bagaimana Allah mengatakan tentang sholat di dalam surah Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawa wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wajib hukumi khusyuk. Memang sengaja ini nggak pernah disampaikan kalau itu wajib, karena ilmu tentang dinul haq, ilmu tentang dinul tauhid terkesan sejak Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai 2014 ditutup-tutupi karena takut fitnah. Estu. Inilah persoalannya, kita tidak pernah mengenal tentang bagaimana hukum hakikat menuju ma'rifat bertemu Allah, sehingga kita sholat mulai kecil, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, sampai kita disebut sebagai tokoh, tetap sholat kita tidak bisa khusyuk. Udah dipikir apa belum ini? Mumpung masih ada kesempatan Bapak umur kita tersisa berapapun kita pun tidak tahu, lakukanlah, lekas lakukanlah. Wa anibu, kembali kepada Allah. Otomatis caranya kita harus mengikuti kanjeng Nabi secara kafah, secara sempurna. Syariati ya hakikati apa maneh. Syariati kanggo noto jasmani hablum minan nas, hakikate dibuat noto hablum minallah, ruhaniyah jenengan langsung pada Allah, sehingga kita ketika saat sholat estu bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten cekap Pak, umpama iki kula bahas cara ngelmu di bagaimana untuk bertemu Allah sampai detail, sampai subuh pun enggak cukup, cuman garis besar mawon sesuai dengan judul, di manakah letak kedamaian hati? Jawabannya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bertemu Allah, syaratnya kita bertemu harus berzikir. Apa yang dimaksud zikir? Apakah disebut la ilaha illallah? Itu bukan. Yang disebut zikir jahri? Bukan. Apakah yang disebut zikir itu dalam hati mengatakan Allah Allah di dalam zikir yang disebut zikir khafi atau siri? Juga bukan. Lantas yang dimaksud zikir di situ dalam Al-Quran apa? Zikir itu kan bahasa Arab toh Pak ya. Diartikan bahasa Indonesia adalah ingatan.
jawane eling. Maksudnya ya napa? Ngeten. Kita sebagai manusia statusnya la haula wala quwata. Makhluk. Kita makhluk bukan? Makhluk Pak nggih? Tidak ada daya upaya apapun yang bisa menghasilkan atau mensukseskan acara ini, nggak bisa. Kita nggak punya daya upaya sebagai makhluk bisa melihat, mendengar, berucap, bergerak, apapun sifat manusia nggak punya. Sifat asli nih loh Pak ya. Wala quwata, dan juga kekuatan yang ada kaitannya dengan apapun makhluk itu nggak punya. Tapi bila mana dia bisa melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya semata-mata illa bil, itulah maksudnya la haula wala quwata illa billah. Semua itu datangnya tidak dari diri kita. Jelas ini datangnya semata-mata dari Allah. Loh, kita kalau ingat, eling, sadar dan nyadari semua apa yang muncul dan timbul dari diri kita atau di luar diri kita itu semata-mata hati beriman dari Allah, maka itulah maksudnya zikir. Urusan digenjot dengan zikir jahri la ilaha illallah monggo, digenjot dengan zikir sirri dalam hati hu Allah 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 monggo. Sing jelas maksud daripada zikir ingat, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi semata-mata datangnya dari Allah. Itulah sejatine zikir. Makanya wong Jawa biyen dawuh bejo sing nggih wonten mriku. Ketika saat kita dihadapkan dua takdir dari Allah ini Pak, kita semuanya dihadapkan dua takdir, bah sing sugih, bah sing miskin, bah sing rakyat, bah pejabat, semuanya dihadapkan dua takdir. Apa? Qobdi dan basti, gak enak dan enak, susah dan senang. Iku wis mesti. Masya sugiya kaya apa jenengan, masya pangkat dukura kaya apa jenengan kalih kula, masya alimo kaya apa jenengan kalih kula. Mohon maaf, kita pasti hadapkan suatu saat takdir yang tidak menyenangkan hati. Tapi ketika saat jenengan sudah megang zikir sejatine zikir, maka apa yang terjadi? Tatmainnul qulub, hati jenengan bakal anteng, sadar iya aku iki makhluk gak duwe apa-apa, kabeh perkara datangi sangka Gusti Allah. Aku iki kaya patung, iso diobah sebab diobahke Gusti. Walillahil masyriq wal maghrib. Al-Baqarah 115. Apapun yang ada di jagat, mulai jagat timur sampai jagat barat, semua milik Allah, dan yang menggerakkan sekecil debu pun bisa bergerak semata-mata digerakkan oleh Allah. Terus Allah ini ndi? Kita ngomong Allah, Allah ngalor ngidul, Allah ini ndi? Al-Hadid, Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu ya di awal dan di akhir acara ini, yang menguasai hanyalah Allah. Wal zahir wal batin, Allah pun di luar dan di dalam diri Anda. Itulah yang disebut laisa kamislihi syai'un. Inilah, paham? Jangan dilihat dengan mata dohir, ainul basyariyah, jangan. Lihatlah dengan mata hati yang disebut ainul basirah.
nanti akan nyapa. Sebab miturut surat Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau mengarah di depanmu itu ada wajah Allah. Jangan dilihat dengan mata dohir, Pak. Nek sampean lihat mata dohir ketoke kosong, mboten saged. Ainul basirah, mata hati disebut imanul haq. Inilah yang menjadi jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini Nabi Ibrahim. Ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah ruhku adalah iman. Imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang hanya pada Allah. Berarti yang agawi semuanya adalah Gusti. Nek umpama ati sampean iku sudah beriman hanya Allah di segala hal, aktivitas apapun yang terjadi, maka itulah sampean sudah dikatakan sebagai orang yang berzikir. Itulah Anda dikatakan sebagai orang yang sudah mengarahkan, menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Jadi kita mengikuti Kanjeng Nabi, sholatnya bagaimana? Mesti khusyuk. Caranya khusyuk bagaimana pun, prakteknya dari apa yang kukatakan zikir tadi. Ketika panjenengan berdiri, Pak, ya, rasakan dalam hati jenengan dengan iman yang hanifan, iman yang sungguh-sungguh. Berdiri kita sebab bisanya berdiri didirikan Allah. Yang Allah itu di dalam dan di luar jenengan. Coba hati dimasukkan wilayah rasa, jenengan masukkan wilayah iman. Kalau tidak ada Allah, kita tidak akan bisa berkumpul. Lah Allahnya itu di dalam dan di luar diri kita yang disebut hayat, hidup. Jelas? Rukuk juga begitu. Kita bisanya rukuk, kalau tidak dirukukkan Allah itu tidak akan pernah bisa. Sujud dan sebagainya. Inilah cara bagaimana Rasulullah ketika saat sholat itu bisa bertemu Allah. Unsur jalannya dari arah sini. Ling, sadar kalau semua itu Allah yang berperan dan yang menggerakkan kita semuanya. Pun boten kata-kata niki ilmu yang mungkin di luar sana tidak mungkin pernah dibahas, ya tah. Izinkanlah kami menyuguhkan ilmu yang pernah dibahas oleh Rasulullah, yang setelah Sayyidina Ali terkesan ditutupi ini. Walaupun panjenengan belum bisa menerima, tetap saya berkewajiban untuk menyuguhkan, sebab ini ana nadhirun mubin. Saya hanya, tugas saya adalah menyampaikan saja. Karena apa? Karena kita sisa umur kita sampun dekat, Pak. Sampun dekat. Sehingga Az-Zumar 54 tadi, barang siapa yang tidak mau kembali kepada Allah, akhirnya kedatangan satu kematian. Ayatnya terusnya, tsumma tunsorun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika wa inna ilaihi rajiun, ruh ini jalannya adalah gelap. Dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Bagaimana saat ketika di dunia ruhaniyah kita belum mau kembali kepada Allah alias masih buta. Allah katakan, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia kita, mata hati kita masih buta pada Allah,
barometernya mata hati kita buta, sholat itu nggak pernah bisa khusyuk. Sholat kita masih kelingan eling perkara sakliyane Gusti Allah. Bagaimana besok di akhirat? Fahuwa fil akhirati a'ma, kita pun akan buta Pak, mata ruhaninya. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Pun jadi sebelum kami mengangkat doa, kula berpesan setunggal mawon, tolong jenengan pun sedorin, jenengan pun matirin, nek dereng manah sampean iki belum kembali dan bertemu Allah. Nggih, tetap kula doakan mudah-mudahan yang hadir ini estu kita nanti ketika menjelang akhir hayat kita kembali pada Allah, diletakkan Allah golongan kanan, diletakkan Allah husnul khotimah. Disinilah letak kedamaian jiwa, letak kedamaian hati. Mudah-mudahan juga apa ilmu yang sudah kita terima dari Allah betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi jami' ahwalina wa auladina wa arzakina wa amwalina. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.